Dan mudah-mudahan hari ini mereka berdua bisa berbagi kisah kepada kita, sehingga kita juga berharap bisa yang para ustadz-ustadzah bisa menjadi orang tua yang memiliki putra putri yang bisa juga menjadi hafiz Quran gitu ya. Dan bagi anak kami semua mudah-mudahan bisa menyusul menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, dan bahkan insya Allah menjadi keluarganya Allah sebagai ahlul Quran. Yang kami hormati Bapak, kegiatan ini nantinya ya bisa menjadikan program-program yang mungkin selama ini sudah berjalan semakin mempercepat gitu, dan lebih baik lagi hasilnya ke depan. Tentu ini hanyalah salah satu cara memotivasi kita semua, meski pada dasarnya dibutuhkan keistiqomahan ya, supaya tetap kemudian bisa mencapai apa yang kita harapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan sedikit motivasinya untuk Ananda semua. Semoga Ananda semua mendengarkannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sepatah dua patah kata yang dipatah-patah menjadi beberapa kata sehingga banyak-banyak kata, yaitu motivasi dari orang tua Ananda kami yang sudah selesai dari SD ini, yaitu Nanda Simahbengi, Nisa Simahbengi. Kepada orang tuanya kami persilahkan waktu dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjuang untuk anak-anak didiknya. Dan yang saya banggakan para penghafal Al-Quran, baik anak-anak kami yang putra maupun anak-anak kami yang putri. Kami di sini sangat bangga dengan para penghafal Al-Quran. Ini hanya sebentar. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup kita di dunia hanya sebentar, dengan sendirinya kita termotivasi bahwa ini akan saya tinggalkan, bahwa dunia ini akan saya tinggalkan. Jadi apa bekal saya untuk akhirat? Jadi salah satunya kita menyadari bahwa dunia ini hanya sebentar, itu salah satunya. Kemudian yang bisa menjadi motivasi mungkin bagi kami adalah salah satu Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Nah, jadi ketika kita sebagai manusia, sebagai makhluk manusia yang penuh dosa, katakanlah kita selalu jangan pernah lelah untuk mencari amal, jangan pernah lelah untuk mencari amal sholih. Salah satunya adalah dengan menghafal Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Karena dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita hafal, kelak ia akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Kemudian kalau ditanya motivasi lagi, sebenarnya mungkin nanti ada tanya jawab dari anak-anak boleh juga ya. Kalau kami di rumah memotivasi anak-anak, sebenarnya sebelum ke arah motivasi selanjutnya, maksudnya kami tidak pernah melupakan jasa para ustadz dan ustazah di SD Cendekia ini, yang mungkin cikal bakal yang ditanamkan dari SD Cendekia inilah yang dibawa oleh anak kami Nisa Simahbengi ke SMP-nya. Kami di rumah hanya memotivasi, kami di rumah hanya menyemangati. Namun demikian berperan penting
salah satu yang mengambil peran penting bagi anak kami pasti para ustadz dan ustadzah di sekolah. Kami yakin itu. Kemudian kalau kami di rumah, anak-anak kami, abang-abang ataupun kakak-kakak, kita di rumah, kita anak-anak harus mewajibkan diri kita untuk menyetor ke INE, ke AMA, hafalan kita setiap selesai sholat maghrib. Walaupun nanti ama di rumah, ina di rumah, ayah di rumah, ibu di rumah tidak menagih hafalan kita, tidak menagih murojaah kita yang harus semangat, nak. Kita yang harus semangat. Ina kakakmu setoran, ina abangmu setoran, ama kakakmu setoran, ama abangmu setoran. Itu senantiasa kalian sendiri yang menyemangati diri sendiri. Jadi dengan demikian orang tua kami selaku orang tua pun kami lebih semangat. Selain kita sebagai orang tua, kami sebagai orang tua juga harus mewajibkan anak-anak untuk menyetor hafalan maupun memurojaah setiap selesai sholat maghrib, walaupun satu ayat. Jadi itu untuk tambahnya. Lain lagi dengan murojaahnya itu bagi kami yang sudah kami lakukan. Kemudian kemarin kisah untuk Ananda kami ini Sasi Mahbumi, untuk kakak-kakak kalian, abang-abang yang bisa dibilang kakak-kakak kalian karena sudah selesai dari SPIP sekitar 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun lebih, sekarang 3 tahun. Alhamdulillah ada corona. Itu bagi kami, keluarga kami. Karena dengan corona, anak-anak kami semua kumpul di rumah. Si abang kumpul di rumah dari pesantren, si adik dan cendikia juga tetap di rumah murojaah. Kemudian si kakak dari Daya Al-Atiyah di rumah. Jadi dengan adanya kewajiban setor dari sekolah, jadi itu juga yang memotivasi kami selaku orang tua. Jadi ketika giliran setoran hafalan, kadang-kadang kebingungan antara ina dengan ama, bagi antara si kakak dengan si adik, karena si adik juga di cendikia wajib setoran. Sementara si kakak, apalagi kakak waktu corona ujian 4 juz anak-anak, ibu 4 juz ujian, dan itu harus hafal 4 juz. Soalnya cuma 4 nak, 1 juz 1 soal, tapi harus hafal 4 juznya karena soalnya cuma 1 juz. Kemudian juz 29 1 soalnya, juz 30 1 soalnya, juz ke-1 1 soalnya, juz kedua juga 1 soalnya. Tapi kita harus hafal semuanya. Kenapa? Karena ustazahnya di sana mengasih soal itu kan nggak ada kisi-kisinya. Dia baca terus, kita harus tahu sambungannya kan. Ketika kita nggak tahu sambungannya, nilai kita nanti nggak ada. Harus kita ulang lagi, hafal lagi yang 4 juz. Jadi makanya kami bilang salah satu berkah corona bagi kami itu tadi. Jadi kami pun berkah Al-Quran itu bagi kami luar biasa anak-anak ibu, luar biasa. Jadi hidup kita dipermudah oleh Allah anak-anakku. Proses kita belajar dipermudah oleh Allah anak-anakku. Kalau kita yang pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai apa yang diwajibkan oleh Allah, kemudian mencintai Al-Quran. Insya Allah yakinlah itu dipermudah semuanya. Ketika kita menjalankan perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya, kemudian kita mendalami apa yang ada dalam Al-Quran, kita menghafal apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah proses hidup kita semuanya dipermudah oleh Allah. Ibu dari kakak kalian Nisa Simahbumi tidak menyangka dalam sekejap, dalam waktu itu anak kami khatam 30 juz. Kami diberi kesempatan untuk nelpon itu anak-anakku hari Minggu cuma, dan waktunya cuma 15 menit.
dan nggak bisa video call, nak, HP tutup di sana, nak. Itu yang dikasih untuk anak kami. Apalagi dengan corona, kami berkunjung pun nggak boleh, nak. Di pagar cuma kami boleh berkunjung. Jadi apa yang memotivasi kita, serahkan kepada Allah. Semuanya kami serahkan kepada Allah. Setiap hari Minggu ketika jatah nelpon, ibu selalu tanya, saya selalu tanya, sampai mana hafalannya, nak? Jadi ketika anak kami nelpon, Al-Quran selalu di samping saya. Surah ini udah, nak. Kami tahu anak kami yang minggu lalu sampai di surah mana. Jadi ketika minggu depannya dia nelpon, kami harus buka Al-Quran dan harus kami lihat udah sampai mana, nak. Surah ini udah, nak. Juz ini udah dari awal, kakak dari awal mulainya, dari awal juz. Baik, nak. Semoga dipermudah terus. Kami selalu doa memang. Doa dari kedua orang tua mungkin itu yang cepat dijabah mungkin oleh Allah, dan itu yang tiada henti kami panjatkan kepada Allah. Ketika dalam grup Al-Atiyah itu ada yang hafizah, saya yang menangis. Anak orang hafizah, entah siapa-siapa kita nggak kenal, saya menangis. Ya Allah, kapan anakku? Ya Allah, kapan anakku? Ya Allah, mudah-mudahan anakku juga Engkau beri kesempatan untuk menjadi hafizah. Itu selalu dalam hati. Dia tiap dalam seminggu kadang-kadang udah ada satu, dua minggu sekali udah ada satu yang hafizah. Jadi itu salah satu motivasi juga ketika nelpon tuh, kakak udah sampai mana kak hafalannya? Itu si Fulan kemarin udah hafizah kak ya? Iya katanya. Kakak udah sampai mana? Udah sampai surah mana? Terus ditanya. Dia selalu memberitahu sampai di surah mana dia menghafal. Terakhir di minggu-minggu terakhir dia menghafal, saya selalu ngorek dari dia, cari info, kepo bisa dibilang, kepo, kakak udah disuruh apa kakak? Tenang aja no. Kakak disuruh apa kakak? Kakak bilang, masa kakak nggak bilang sama Ina? Tenang aja. Doakan kakak waktu sebelum liburan kakak udah hafizah. Itu cuma anak-anak ibu yang kata-kata dari anak saya. Doakan kakak sebelum libur kakak udah hafizah. Doakan kakak ya kan. Kami ingin menangis sebenarnya. Kemudian waktu hari minggu terakhir kakak disuruh apa? Jujur aja sama Ina. Surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Karena itu memang surah terakhir. Surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Udah di halaman berapa kak? Seorang emak selalu kepo sama anaknya. Halaman berapa kak? Enggak usah kakak kasih tahu. Nanti sesuatu lah untuk Ina katanya. Sesuatu untuk Ina nanti sebelum liburan. Kakak betul lah kakak. Iya, insya Allah doakan kakak ya. Pokoknya kakak udah disuruh Al-Kahfi. Dan kakak kalian bisa simak ini. Nggak ngasih tahu di lembar keberapa dia pada saat itu. Tiba-tiba, maaf nak ya, sore di hari Selasanya mungkin, entah hari Rabu ya, ibu sedang jalan sama bapak ke kota, ditelepon sama ustazahnya. Ibu, alhamdulillah, tak bisa, sudah menyelesaikan hafalannya bu. Seketika itu ibu menangis nak. Seketika itu tak terbendung air mata saya. Saya tiba bangga, nggak terbilang, tak terbilangkan dari hati saya. Apa kata-kata terakhir saya untuk ustazah
Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah Ustazah. Itu proses anak kami untuk menjadi hafizah kemarin. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini anak-anak ibu bisa termotivasi